Ini hari Sabtu Bapak juga mengajar ya Bapak Ibu ya? Ada yang libur, ada yang tidak, ada yang mengajar. SMK ada yang 5 hari. Iya. Kalau boleh tahu ini Bapak Ibu dari mana saja? Sukoharjo, Dari Sragen, Ibu. Dari Pati, Bu. Oh, dari Pati. Dari Wonosobo. Dari Tumbang, Jawa Barat, Bu. Oh, Jawa Barat. Yang ada dari luar Jawa ada? Dari Jogja, Bu. Ya. Oke, wah senang ya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dari berbagai daerah gitu ya. Ini bidang seni budayanya apa saja ya? Seni rupa, Seni musik, seni musik, Seni rupa, Seni musik, Bu. seni musrik, Iya. seni musrik. musik, Bu. Baik. Karawitan, Bu, karawitan. Oh iya. Bapak Ibu ini Bapak Ibu ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ternyata punya saya Google Drive-nya itu masih penuh sehingga saya tidak bisa merekam. Mungkin solusinya yang pertama saya akan mengganti Zoom ya, akan mengganti link ke Zoom itu yang pertama. Atau yang kedua, apakah ada Bapak Ibu yang bersedia untuk membantu saya untuk merekam? Dan nanti rekamannya dikirimkan ke saya karena kita kan untuk ini minimal wajib wajib untuk mengunggah itu 2 sampai 3 jam untuk hari ini ya. Tapi untuk pertama ini 1,5 jam dulu. Nah, Bapak Ibu bagaimana menurut Bapak Ibu yang terbaik? Apakah ada Bapak Ibu yang membantu saya untuk merekam melalui link ini atau saya Bapak dibantu Pak Luki. Caranya nge-record gimana, Bu? Oh, caranya rekan nanti gini, Pak. Oke, kalau caranya gitu coba. Oke, kalau gitu coba Bapak, saya coba jadikan host ya. Coba saya jadikan host. Sebentar, Pak ya. Ini sepertinya Pak Andi Liwarso. Oh, bukan. Sebentar. Saya coba jadikan host nanti mungkin mudah-mudahan bisa. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ini agak sebentar. Ya apa-apa, Bu. Tambahkan. Siapa tadi yang akan membantu saya? Pak Ardi. Pak Ardi Iswantoro ya? Pak. Coba Bu ini laptopnya kuat atau enggak? Soalnya ini aja sudah mulai nge-lag. Coba dulu Bu. Oke. Ini coba maaf ini. Bu. Coba dulu saja. Nopo. Iya. Oke. Nah, ini sudah saya jadikan Pak. Coba Bapak klik ini yang titik 3 vertikal itu. Oh iya. Yang bawah itu titik. Terus kan ada tulis merapat. Oh iya. Coba klik. Oke, saya coba ini ya. Oke. Sudah bisa belum Bu? Terlihat terekam apa mboten nggih? Rapat terus nanti ada tulisan mulai rapat gitu. Ruang kerja rekaman mulai merekam sebenarnya. Mulai merekam di kotak yang sebelah. Kan sudah klik Bapak sudah klik. Terus nanti ada kotak mulai di kotak yang besar itu sebelah kanan itu ada tulisan mulai rapat. Mulai rekam. Bisa enggak? Sebentar, merekam video mulai merekam nggih. JJ.
Sudah ketemu belum, Pak? Ini tulisannya Anda tidak dapat merekam panggilan ini. Oh, gitu. Coba saya cek lagi Nggih. ya. Saya coba lagi kok. Nggih, ini Wah, penyimpanan Google Workspace penyelenggara Anda penuh keterangannya oh, semua. ini kan lebih penuh dari saya. Oke, sama yang bisa membantu. Ya, Nggih. karena kalau Ini dulu ternyata kita penuh malahan nggih. ya unlimited. Nah, Nggih, sekarang mohon maaf niki Bu. Iya. Pak iya. Luki mungkin bisa membantu Pak Luki. Coba tak cek dulu Google. Ya, mungkin Pak Google Luki, coba Pak Drive-nya Luki. penuh atau tidak. Saya itu mau membayar kan, mau menambah membayar itu katanya karena ini yang mengolah UNJ tidak bisa, harus dari UNJ lah kan ya repot ya. Nggih, nggih. Iya. Nggih, nggih, Bu. Biasanya butuh berapa giga nggih, Bu? Pokoknya enggak asal ada kosong nanti kita 1,5 jam. Saya tidak hafal, tapi kalau misalnya nanti tidak merekam ada ini kok ada tulisan enggak merekam terus nanti kita bisa ganti lagi yang lain gitu. Ya, Oke. di situ kosong berapa, Pak? Sekitar 3 sampai 4 giga. Oh, mudah-mudahan cukup, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Coba nggih, cukup. Bu. Matur nuwun. Amal mulai sebelum mulai. Amal mulai sebelum. Main buku tuh. Nggak main buku tuh, Bang. Terus? Apakah sudah bisa, Pak? Coba, Bu. Di titik 3 ini nggih. Iya, titik 3 yang titik itu kan diklik terus ada tulisan rekam rapat. Belum ada loh, Bu. Di atas itu, mungkin saya share screen nggih. Oke. Coba saya share screen. Atau mungkin Pak Luki belum dijadikan host, Bu.
Oh bisa jadi ya, tadi saya lupa ya. Ya Nggih. bisa jadi. Makanya lama Soalnya sekali maafkan nggih, saya ya. niki masih saya yang jadi host, Bu. Nggih. Bisa Nggih. dua-duanya Niki saya- kok Pak. niki saya Tapi cek ya, tapi masih coba saya, iya nggih. iya. Oke, maafkan ya. Makanya Pak Luki kelamaan ya, maafkan. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya apa-apa, Bu. Iya, sebentar. Pak Luki, Febriana Nji. Oke, iya. Ya, sekarang baru Pak. Oh, nggih. Siap. Oke, nah sekarang klik yang titik 3 itu Pak. Record meeting. Start recording. Wah, sama Bu, nggak bisa. Oh, You maksud can sih record this call. Nggih. kenapa? Anu, kurang besar penyimpanannya. Ya, oke, sama lagi nih yang bisa membantu. Maafkan ya ini. Ternyata kita semua problemnya sekarang zamannya Nggih. habis Nggih, habis Bu. semua temuannya ya. Oke, sama lagi. Coba Bu, punya saya Bu. Oh baik, oke. Namanya siapa Pak? Ragil. Pak Ragil. Pak Ragil ya ini. Ragil, nggih. Oh ya ini sekedap. Sudah Pak Ragil. Rekam rapat. Ye. Mulai merekam. Wah, krik, ye. Mulai. Ye, oke. Baik. Anda tidak dapat merekam panggilan ini. Waduh. Oh, ini jadi gini Bu. Siapapun yang rekam tetap masuk di panjenengan, jadi Iya. kita pakai Google jenengan niki. Nggih, kayaknya Oke. seperti itu. Itu kapasitasnya masuk ke buku. Jadi keterangannya penyimpanan Google Workshop penyelenggara Anda penuh, ngoten. Jadi panjenengan yang Itu harus saya ya. Oke. Bisa Iya, nggak tapi Bapak bisa. membuat ini sekalian ya workshop. Membuat link rapat. Coba Pak Ragil jenengan buka email panjenengan. nggih. Kemudian di bawah kan ada rapat. Sekedap nggih Bu. J. Email, nggih. Email. Terus nanti klik di bawah itu ada tulisan rapat atau meeting atau meet. Di bawah ada spam, ada draft, ada apa itu send, inbox itu. Di bawah ada meet. Ye. Gmail. Agak jaringannya agak. Akun Gmail Drive Classroom yang Ada tulisannya meet. ada Bu. Nah, Meeting, nggih. Klik meet ya. Oke. Sudah, terus nanti kan ada Google Meet gini kan, ada Ya, tulisannya itu. Nah, kemudian klik yang copy itu loh, yang salin itu loh, Pak. Saya buat rapat baru dulu, nggih. Ya itu rapat baru itu. Klik ya rapat baru. Buat rapat baru. Sampun, Bu. Nah, terus itu ada tulisan Google itu bisa di copy atau disalin itu yang di kotak 2 kecil itu. Sampingnya itu diklik aja, terus kan ada tulisan salin copy. Nah, salin copy, terus bisa nggak Bapak dikopikan di ini, di tempat kita ini, di room chat. Bisa, Bu. Oke, berarti nanti kita keluar lagi, kita pakai alamat dari Pak Ragil ya. Iya, Bu, kita coba. Nggih. Bu. Oke, siap Bu, Nah, siap. ya, nanti bisa buat rapat Google Meet. Sekedap ya, Bu. Saya kirim linknya dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf.
Kalau begitu kita coba ganti ke HTTP meet google.com WXS yang dikirim ini ya. Kak Michael ya, coba ya. Tapi kita harus Gitu. copy dulu karena sebentar ya Pak. Oke, sebentar. Oke, kita copy dulu. Nah, Bapak Ibu, nanti kita berpindah ke sini ya. Tapi sebenarnya diklik langsung juga bisa ini sepertinya. Coba ya. Bisa. Ya. Nah, diklik langsung saja Bapak Ibu. Saya sudah minta bergabung. Nah, nanti Pak Ragil yang akan jadi kita Google Meet-nya 2. Pak Ragil nanti akan mengizinkan saya. Izinkan. Saya sudah masuk. Kalau gitu yang tadi saya keluar dari yang ini ya, room yang ini saya keluar. Enggak apa-apa, direkam dulu, enggak apa-apa. Oke, siap. Ya. Kapan ubah tata buka picture? Kenapa Pak? Saya share dulu ya Bu. Apanya? Bapak rekam dulu aja. Bapak rekam. Sudah rekam. Ini kok tidak ada tulisan rekam gitu? Di titik 3. Bapak nggak usah nge-share. Ini ada titik 3 di bawah itu. Ini loh Bu. Ngapunten. Ini ya, maksud saya. Ya. Nah sekarang klik titik 3 yang di bawah itu Pak, dekat kan yang Bapak ngeklik tadi, dekat yang Bapak ngeklik tadi. Iya, titik 3. Terus ke atas ada tulisan di atas ada tulisan rekam. Ini tulisannya papan tulis ubah tata layar penuh, buka picture in picture, terapkan efek. Oh, tidak ada yang titik 3. Oh, bukan titik 3. Titik 3 yang di dekat Bapak itu loh. Yang di yang Bapak tadi kan ada kotak titik 3 yang di bawah. Yang samping presentasi tadi ya Bu? Iya, betul yang samping presentasi. Iya, tidak ada. Coba saya share screen-nya ya Bu. JNJ. Nah, sekarang coba klik yang titik 3 di bawah ya itu Pak, yang ke kiri ke ya terus. Nah, itu. Ini kita Bu. Ya, klik. Sudah masih ada yang masuk. Ini izinkan dulu nggih. Klik lagi. Nah, Papan tulis virtual, ubah tata letak layar penuh, buka picture, terapkan efek sound, aktifkan. kok tidak ada sih? Gunakan ponsel atau audio, laporkan masalah, laporkan ini ke. Ada tulisan record nggak Pak di situ? Mungkin tidak di situ, mungkin berbeda ya. Bapak emailnya emailnya menggunakan apa? Akun belajar Bu. Oh iya ya. Oh. Belajar ID. Oke. Harusnya bisa karena teman-teman Bapak Ibu kan oke. Ya.
Maaf, setahu saya akun Belajar ID sejak bulan Januari atau Februari sudah tidak bisa merekam. Saya dapat gitu. kiriman email, iya. Mungkin pakai akun yang lain bisa. Oke. Nah, ini semua pakai ini ya, ini ada akun yang lain juga nggak ini di sini yang punya Bu, akun coba yang lain. saya akun yang lain dulu. Gini Bu, Oke. apakah mau direkam layar aja? Ayah, ini ya, misal Seperti apa? Kalau rekam layar, dia bukan alamat. Jadi di laptop saya tuh ada ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini rekam layar nanti. Oh iya, tapi nanti tidak di-link pakai Google nggak apa-apa. Nanti Pak, yang penting direkam dulu saja. Nanti kan bisa kita buat ya. Iya, ini ada hasilnya. Oke, untuk rekam layar pakai program apa, Pak? Bandicam nih. Bandicam. Oke, kalau gitu dulu aja ya. Pakai rekam layar ini saja bisa. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa Bu. Ya. Ji Bu, nggak apa-apa Bu Ji. Ya. Baik ya, Yes, kita, Bu. ya. Kita Saya akan mulai rekam deh. Boleh, J. Sudah saya rekam. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu. terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan bantuan Bapak sekalian ya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dan kita bisa merekam. Nah, ini untuk yang oke ya, terima kasih banyak. Selanjutnya Bapak Ibu, baiklah sebelum kita mulai ya, kita buka dengan berdoa ya, semoga kita mendapatkan ilmu dan tambahan ilmu yang bermanfaat, rezeki dan tambahan rezeki yang baik, amalan dan tambahan amalan yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini adalah awal Bapak Ibu dalam mengikuti program PPG ini ya. Ini adalah mungkin Bapak Ibu ini adalah saat yang paling fresh-freshnya gitu ya, paling semangat-semangatnya. Dan tolong jaga kesehatan ya, jaga artinya sustainability. Artinya karena semakin kesana itu tugasnya itu semakin banyak. Jadi Bapak Ibu jangan jangan di-fullkan di depan, kemudian belakang-belakang udah Bapak Ibu sudah kehabisan tenaga dan pikiran ya. Dibuat santai saja dan dibuat sebaik-baiknya, tetapi tetap menjaga kesehatan dan jangan gaspol di awal gitu loh ya. Gitu ya. Jadi agar Bapak Ibu bisa stamina-nya tetap bagus ya. Jadi pengalaman itu di awal-awal Bapak Ibu ya fresh semua, tapi di akhir itu sudah banyak yang sakit dan lain sebagainya, sehingga kadang mudah putus asa dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Pokoknya tetap dibuat yang kondisinya seperti ini terus gitu ya. Gitu, dan jangan untuk mengerjakan tugas-tugas jangan terlalu dibuat tegang dan stres, tapi dinikmati begitu ya. Baik. Siap, Bu. Iya, baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita adalah untuk mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah ini merupakan bagian yang sangat penting karena kita akan mengawali suatu pemilihan persoalan. Seperti halnya ketika Bapak Ibu misalnya membuat skripsi ya. Nah, kan sebetulnya kunci utama dari proses pembuatan skripsi, pembuatan penelitian dan yang lainnya, atau mungkin tesis dan bahkan disertasi itu adalah pemilihan masalah. Karena ketika kita bisa melihat masalah yang urgen mana, kita bisa menyelesaikan banyak hal. Jadi misalnya kita melihat misalnya kita punya kendaraan ya, kendaraan atau katakanlah sepeda yang mudah gitu ya. Ini kok tidak bisa jalan ya. Mungkin kita cuma melihat bagian bannya gembos gitu ya. Oke, kita pompa, tapi kok gembos lagi. Oh, ternyata memang bannya yang bocor. Nah, jadi kita harus menemukan kebocorannya itu. Ya,
oh bagian mana ini? Oh ternyata bocornya. Jadi yang kita lihat adalah bocornya, bukan ban yang kelihatan dari luar yang kempes-kempes terus. Jadi kalau suatu persoalannya kok muncul terus, sudah dibetulin kok muncul terus, sudah dibetulin kok muncul terus, berarti ada sesuatu di dalam bagian dalam itu yang bisa kita betulkan ya. Seperti halnya kita melihat mahasiswa kita ya, kok ini kok selalu salah, ini kok selalu terlambat, ini kok selalu ini sudah dinasihati, kamu jangan terlambat, kamu jangan ngantuk, tetapi kok tetap terlambat dan ngantuk. Oh ternyata karena anak ini bekerja malam, misalnya seperti itu. Jadi yang diselesaikan kan kalau bisa pekerjaannya jangan malam-malam ya, tetapi nah itu kan persoalannya seperti itu. Nah, karena ketika kita menemukan persoalan yang yang sangat mendasar di situ, nah itu akan kita menemukan penyelesaian yang tepat. Seperti halnya begini, mungkin kemarin ya saya banyak menemukan atau ya mahasiswa kami ada yang dari daerah Aceh. Dari beberapa ada tiga semuanya itu menemukan anak-anak yang tidak mau mengikuti pelajaran seni musik. Kenapa? Karena apa? Di daerah Aceh itu kan agamanya itu kan sangat mempercayai bahwa musik itu tidak diperbolehkan, sehingga dia tidak diperbolehkan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi persoalan-persoalan seperti inilah yang mungkin ketika terjadi persoalan dalam proses pembelajaran, bisa jadi itu bukan karena apa yang kita lihat, tetapi ada di balik itu. Nah, kita harus menemukan masalah-masalah itu, termasuk juga dari sumber persoalan itu. Dan demikian juga ya, kemarin saya juga bertemu dengan Bapak guru dari daerah Pulau Adunara ya, namanya bagus ya. Saya sangat ingat karena namanya bagus gitu loh, pulaunya itu. Bapak itu kok tiba-tiba dia menceritakan, mengajarkan tentang istilah di daerah Adonara gitu, tapi seperti cengkok gitu, yang liriknya yang notasinya seperti itu loh. Saya bilang, Bapak bisa mengkaji seperti ini dari mana? Oh, baru dia ngaku, maaf Bu, sebetulnya ini rahasia saya. Loh kenapa? Sebetulnya saya itu sudah lulus sekolah S2 di Solo yang bagian ini. Oh berarti ya makanya itu ya. Tapi sebetulnya loh kenapa Bapak tidak menjadi dosen? Kenapa? Ternyata di sana itu masih ada perang Bu Bapak. Jadi dia sering ketika mengajar tiba-tiba dia harus lari bersama siswa-siswanya karena harus menghindarkan dari peperangan itu. Nah itu sekarang itu masih ada. Jadi baru kemarin dia bercerita, kok kami tidak tahu ya, artinya bahwa bangsa Indonesia tidak tahu kalau di situ ada perang. Ya ternyata masih banyak konflik-konflik terjadi seperti itu, sehingga tetapi justru dalam konflik seperti itu jadi bisa melahirkan orang-orang yang orang-orang dan siswa-siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi. Jadi Bapak ini itu mempunyai bahwa siswa-siswanya saat ini sudah kuliah di S1 di ISI Yogyakarta dan di tempat-tempat lainnya. Kenapa? Karena sangat tertarik dengan motivasi yang diberikan oleh Bapak ini gitu ya. Jadi tanpa bahwa dalam suatu proses pembelajaran sebetulnya tidak hanya ketika kita mengajar di kelas, tetapi pribadi guru itu juga akan berpengaruh kepada semangat siswa. Nah, Bapak ini begitu bisa ya memberi semangat kepada peserta didik, sehingga siswa-siswa Bapak ini, namanya Pak Darman, saya lupa ya, Bapak ini sehingga memotivasi dia untuk kuliah dan bersama semangat sangat tinggi untuk maju gitu ya. Ini kan dari pribadi Bapak yang Bapak tersebut ya. Nah, dari guru tersebut. Nah, ini mungkin menurut saya ini malah lebih dari namanya kesuksesan pembelajaran di dalam kelas. Karena Bapak ini bisa mencapai lebih dari target yang kita tetapkan. Misalnya kan anak-anak mampu misalnya bermain dengan artikulasi yang bagus. Lebih dari itu, karena anak-anak di sini sudah termotivasi sehingga dia berniat mau melanjutkan sekolah di bidang seni, otomatis dia akan belajar dengan sendirinya. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh artinya tokoh pendidikan musik ya dari Amerika Serikat, namanya Jim Marshall. Dia mengatakan bahwa sebetulnya mengajar itu seperti menggelindingkan bola ya. Artinya bahwa biarkan bola itu kita tendang, kemudian setelah itu biarkan dia akan berlari sejauh-jauhnya. Nah, yaitu ya. Jadi seperti halnya dengan siswa ini,
sebetulnya ketika kita mengajar bahwa bukan materi itu yang kita berikan agar dikuasai siswa, tetapi materi yang kita berikan itu sebagai stimulus dia untuk bisa belajar sejauh-jauhnya. Jadi misalnya kita mengajarkan tentang teknik vokal ya, tentang teknik vokal. Nah, kemudian karena Bapak Ibu bisa mengajar dengan baik, entah memberi contoh-contoh yang begitu memukau, nah sehingga anak-anak itu malah bisa belajar lebih dari teknik vokal yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya ketika mengajar karena kita jamnya tidak cukup ya, mungkin cuma belajar artikulasi A, I, U, E, O, gitu, kayak gitu. Tetapi mungkin ketika anak-anak itu bisa mempelajari, dia bisa mempelajari dengan sangat dalam, dan dia malah bisa mengeksplorasi musik itu sehingga menjadi suatu tampilan yang lebih bagus. Mungkin malah kedepannya ada yang bisa jadi penyanyi, ada yang bisa menjadi guru musik, atau mungkin lebih dari itu ya. Itu yang saya maksudkan. Baik Bapak Ibu, nah untuk mengawali mengidentifikasi masalah ini, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan lingkungan kita, baik lingkungan secara lokal, lingkungan nasional maupun lingkungan internasional ya, baik yang sifatnya formal maupun informal, maupun yang terkait dengan perundang-undangan ya. Misalnya terkait dengan perundang-undangan kan, bagaimana kurikulum yang harus diajarkan. Tapi untung sekarang adalah pelajaran kurikulum merdeka ya, jadi agak bebas ya, agak bebas sehingga kita bisa mengeksplorasi persoalan-persoalan dan materi-materi yang akan kita berikan kepada peserta didik itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Begitu ya Bapak Ibu. Dari sisi, nah sekarang kita diskusikan Pak, diskusikan secara global dulu. Kira-kira ketika menentukan mengidentifikasi masalah terhadap persoalan-persoalan yang ada di pembelajaran, kita juga harus memperhatikan lingkungan, memperhatikan hal-hal di luar faktor internal terkait dengan pembelajaran. Nah, saya ingin tanya ini menurut pendapat Bapak Ibu, kira-kira faktor apa saja yang bisa kita jadikan rujukan ya, yang kita jadikan pertimbangan ketika kita menemukan masalah yang substansial atau masalah yang sangat penting, sehingga ketika kita menemukan masalah yang penting itu banyak hal bisa diselesaikan. Nah, kira-kira faktor apa saja? Coba Pak Luki. Izin Bu. Silakan. Terkait rekamannya ini per 10 menit ya Bu, gimana? Nggak apa-apa? Oh gitu. Oh iya ya. Berhenti nih ternyata. Oke, Pak, nanti direkam lagi bisa ya Pak Taufik ya? Ya. Direkam lagi bisa langsung gitu. Ya, ini 10 menit berhenti terus rekam lagi gitu. Iya, enggak apa-apa, Pak. Mohon maaf ya. Ya, oke, silakan. Tapi di sini tidak ada untuk tahun rekaman tidak ada tulisan rekam gitu ya, tidak ada ya. Artinya orang lain tidak bisa melihat bahwa itu sudah berhenti 10 menit ya. Tidak. Ya, baik ya, enggak apa-apa. Baik, monggo siapa yang Pak Luki, monggo Pak Luki. Sebenarnya Bu tadi faktor eksternal di luar faktor internal yang ada di dalam proses pembelajaran yang kemungkinan bisa mempengaruhi terhadap proses pembelajaran. mungkin itu Bu faktor dari lingkungan rumah keluarga ya. Yeah. Oke, faktor keluarga. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tadi dari faktor keluarga. Nah, dari Bapak Ibu yang lain kira-kira apa lagi? Silakan Pak Andi. Oke, izin Bu, izin. Kalau menurut saya bisa nggak Bu kalau faktor eksternal itu dari contohnya mungkin seperti ada yang di kasus di sekolah saya bisa jadi ada beberapa siswa kurang lebih mungkin sebagian siswa itu yang tinggalnya di kos, jadi karena mereka notabene itu dari kecamatan yang jauh-jauh, akhirnya untuk bersekolah di sekolah saya itu akhirnya ada yang sebagian yang kos, jadi untuk berkomunikasi dengan
orang tua dan untuk mengontrol aktivitas siswa setelah di luar sekolah itu kan ada sedikit kesulitan lah gitu, karena tidak setiap istilahnya ibu kos itu kan istilahnya kalau cara Jawanya itu mungkin ngopeni banyak anak lah istilahnya gitu. Iya, iya. Ya betul Pak. Jadi ini masalah eksternal yang terkait dengan apa ya, bagaimana kehidupan ya. Jadi pola hidup ya dari karena dia ada di kos, tentu saja dia akan memberikan apa ya, beliau mempunyai beban yang lebih ya, karena dia harus banyak memikirkan banyak hal berbeda dengan tinggal bersama orang tua. Ya. Baik, terima kasih Pak Ardi, bisa dijadikan landasan itu juga. Selanjutnya Pak Andi, silakan Pak Andi. Oke, Pak Andi. Ya Pak Andi. Tadi Pak Andi mengangkat tangan sepertinya. Tapi kalau misalnya Pak Andi ya Pak Andi, bagaimana Pak Andi Partomo? Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain monggo silahkan. Nah setelah ini Ibu Saraswati Sukma ya silahkan. Jadi setelah ini nanti setelah kita bicara terkait dengan faktor eksternal, nah nanti kita bicarakan persoalan yang dihadapi Bapak Ibu secara langsung di dalam melaksanakan proses pembelajaran ya. Baik, silakan Ibu Saraswati. Oke, saya belum tanya alamat Bapak Ibu sekalian ya, tapi nanti saya tanyakan kembali. Ibu Saraswati dari mana? Dari Purwokerto, Bu, Banyumas, Jawa Tengah. Oke, Banyumas. Iya, kalau menurut Ibu apa, Bu? Mungkin faktor eksternalnya juga bisa dari kebudayaan setempat, seperti itu. Ya, kebudayaan apa Bu kira-kira? Ya, kebudayaan seperti apa Bu? Apa ya, kayak di sini belum terbiasa adanya apa ya, karena saya orang seni rupa ya Bu. Jadi saya itu sangat merasa perbedaan. Saya kan lulusan UNY Jogja gitu. Di Jogja itu pameran kan sangat banyak gitu, dan apa yang nonton pameran itu bukan hanya orang seni rupa gitu, orang awam pun masyarakat sekitar pun tuh pada nonton gitu, pada senang nonton pameran gitu. Kalau misalnya di daerah saya itu kalau pameran seni rupa sendiri ya Bu, itu belum terlalu apa ya, kayak masih terlalu yang nonton hanya orang-orang seni saja kayak gitu. Jadi kayak iya, oke, iya bagi saya jadi listenan ya. Jadi saya rasa ini akan menarik perhatian juga ya, karena dulu saya ini ya selalu diundang. Ini tahun berapa Bu lulusnya? Lulusnya 2016, masuknya 2011. Oh iya, ya saya dulu juga sering ya melihat pameran mahasiswa seni rupa, saya sering diundang ya ketika itu. Alhamdulillah ketika itu saya masih menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan. Nah, mahasiswa itu seni rupa itu paling aktif ya, dia sebenarnya paling rajin. Pokoknya itu kan kadang kita memberikan jam apa ya, kalau di kampus sudah sampai jam 10 malam, nggak boleh nginap di kampus. Tapi yang mahasiswa seni rupa selalu nginap ya. Tapi sebetulnya sedalam diri saya ya kan apa ya, saking senangnya untuk berkreasi gitu ya. Tetapi kan karena saya harus mengikuti aturan ya, harus mengikuti aturan, nggak ada itu kampus untuk menginap tuh kan nggak ada ya. Tapi ya mahasiswa seni rupa sering mencuri-curi waktu. Tapi ya kalau saya lihat ya gimana mereka lagi asik-asik berkarya gitu ya kan, kalau sudah punya ide gitu, kalau di stop kan nanti besok nggak ada lagi idenya, nggak bisa berlanjut gitu ya. Nah dan dan saya rasa juga enggak apa-apa Bu. Jadi karena selama ini saya melihat bahwa nampaknya seni rupa itu kalau di kampus itu kadang hanya kebanyakan dilihat oleh mahasiswa seni rupa itu sendiri, bahkan padahal mungkin dari teman-teman bidang lain itu juga ingin tahu. Nah persoalannya mungkin bagaimana itu bisa menjelaskan makna dari arti lukisannya itu kan menjadi penting, karena sebetulnya komunitas seni rupa kan tidak mungkin dia berdiri sendiri. Artinya apa? Kan yang membeli lukisan-lukisan yang mahal itu kan
bukan dari bidang seni rupa. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sangat mempunyai perhatian terhadap bidang seni dan sangat tertarik. Nah, ini yang sebetulnya yang bisa kita komunikasikan kepada daerah sekitar gitu ya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Sur Saraswati Sukma. Selanjutnya siapa? Ya, selanjutnya siapa ini? Pak Andi Pratomo. Ya, silakan Pak Andi. Halo. Atau Pak Ragil Tripibowo dulu, monggo. Iya, Bu. Kalau menurut saya faktor eksternal itu juga bisa dari sekolah, nggih, Bu. Oh, iya bisa. Jadi kasus yang sering saya pegang itu anak itu inginnya di SMA lain atau di SMK gitu, sedangkan dia di SMA ini tidak cocok, misalnya seperti itu. Jadi mereka menjadi malas-malasan untuk berangkat sekolah gitu. Itu persoalannya begitu ya. Jadi tidak sesuai dengan keinginan ya. Kenapa Pak kira-kira kok ingin ke sekolah lain? Yang saya temui kasus itu rata-rata orang tua memaksa. Oh, karena sekolah Bapak bagus ya? Kalau di SMA saya itu SMA negeri, sedangkan beberapa anak yang kasus ini inginnya ke STM gitu. Oh, iya. Biasanya itu orang tua yang ingin ke STM tapi malah ini kebalik ya. Anak-anak ingin ke STM kenapa Pak kira-kira? Bapak dari mana Pak? SMA Negeri 1 Jogonalan, Klaten, Bu. Oh, dari Klaten gini, di Jogonalan. Dekat itu ya, dekat dengan rumah saya di Kalasan itu. Oh, Kalasan, Bu. Iya. Oh, jadi mereka inginnya ke STM ya. Kenapa iya, Pak? Ke STM. Kalau ke STM langsung, STM bidang apa Pak yang mereka inginkan? Kalau lebihannya itu belum tahu, tapi mereka tuh inginnya ke STM karena alasannya teman-temannya banyak yang ke situ seperti itu. Oh iya, ini faktor kan juga begitu ya. Betul sekali. Ini sangat-sangat ini dan orang tua mengharapkan ke sekolah Bapak. Kenapa orang tuanya mengharapkan anaknya ke sekolah Bapak? Sepertinya tuh menginginkan anaknya tuh biar lebih baik, karena kalau di STM itu STM-nya kan swasta, Bu. Jadi takut pergaulannya itu semakin nakal atau gimana gitu. Oh, iya betul ya. Oke, terima kasih Pak Ragil Triwibowo. Berarti itu sebetulnya faktornya bukan faktor sekolah, itu faktor eksternal, yaitu faktor teman-temannya. Oh, teman-teman. Iya. Nah, diskusi seperti inilah yang penting Pak, sehingga kita menemukan sebetulnya persoalannya di mana sih gitu ya. Baik. Terima kasih. Oke, monggo siapa? Pak Rangga Dita. Oh iya, Pak Rangga Dita, silakan. Terima kasih Bu. Untuk Pak Rangga dari mana Pak Rangga? Saya dari Brebes Ibu. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Brebes. Oh iya, oke. Wah, bebek ya, banyak bebek Pak di sana. Wah, Bapak kok imutnya kok begitu Pak ya, lucu nih Pak ya. Matikan ini gimana ya? Saya lupa ya. Waduh. Kayak gitu aja Pak, bagus iya. Pak. Matiinnya gimana sih? Kayak angel keren. Keren gitu. Gitu loh. Lope itu Pak. Oh ya, oke silakan Pak Rangga. Untuk faktor-faktor eksternal yang saya temui di sekolah saya selama saya mengajar ini, terutama untuk ini kan sekolah saya dekat dengan pondok pesantren. Nah, banyak anak-anak pondok itu yang sekolah di sekolah saya. Nah, itu sedikit mengalami kesulitan untuk belajar karena mungkin materinya sangat banyak, yaitu materi untuk materi sekolah dan materi-materi pondok, termasuk malamnya itu mereka itu sering begadang untuk hafal-hafalan materi-materi di pondok, dan untuk bidang musik sendiri juga mereka sangat kesulitan. Sepertinya nyaris tidak mungkin untuk di pondok itu mereka belajar musik, apalagi bermain gitar atau mungkin belajar vokal, karaokean di pondok itu kan nyaris tidak mungkin. Jadi itu yang menjadi kendala beberapa atau mungkin banyak dari anak didik saya yang mondok sambil sekolah di sekolah saya. Terus
kendalanya lagi, saya sering menemui beberapa anak pondok itu yang memang memiliki bakat di bidang musik tapi tidak bisa menyalurkan bakatnya karena dari pondok itu melarang untuk ikut ekskul kecuali ekskul pramuka. Begitu, Ibu. Sudah. Halo. Oh iya Pak, halo Pak. Terima kasih Nggih, Pak. nggih, Iya. nggih. Baik, selanjutnya Pak Muhammad Hasan Sadikin ya. Jadi Bu, kebetulan kan saya adalah kita ini yang sebenarnya kan berisik ya Bu ya. Nah itu suka jadi agak terganggu juga sama-sama. Jadi kurang fokus juga gitu untuk peserta didik. Jadi pas kita belajar di luar ada yang berisik. Begitupun sebaliknya pas SMA belajar kita yang berisik. Jadi kurang apa ya intinya. Yang ada gitu Bu, materinya jelas berbeda, program pembelajaran juga berbeda, jadi tidak bisa berjalan dengan maksimal gitu. Dan ya kan saya mengajarnya di SMP swasta, jadi memang agak susah juga gitu. Solusinya memang cuma satu, harus terpisah antara lingkungannya. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Hasan Sadikin ya. Ya tadi agak suaranya tidak jernih tapi kita bisa menangkap ya. Baik, terima kasih Pak Hasan. Oke, Iya, selanjutnya monggo. Oke, siapa Bapak Ibu? Oh iya, Pak Ersa Diani, monggo. Mbak Ersa ya, Mbak Ersa Ya, Diani. Mbak Elsa, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau masalah yang pernah saya hadapi itu ketika dari si anak tuh ke faktor eksternalnya tuh lebih dari keluarga ya, Bu ya. Jadi status keluarga anak itu berada di perekonomian rendah gitu, di mana si anak tuh ikut sama-sama bekerja gitu. Kebetulan waktu itu di lingkungan saya memang kebanyakan wirausahanya itu membuat kerudung ya Bu ya. Jadi anak itu pagi-pagi sampai sore ikut sekolah, tapi sore sampai malam dia ikut bekerja di tempat konveksi kerudung. Jadi kan pas mau ke sekolah lagi tuh ikut pelajaran saya tuh jadi ngantuk, capek, jadi udah nggak fokus gitu ikut pembelajaran. Mungkin itu bisa masuk ke faktor eksternal menurut saya. Gimana Bu? Ya, terima kasih betul Bu. Jadi itu adalah faktor-faktor ya yang menyebabkan ngantuk itu bukan karena dia tidak bisa konsentrasi, tetapi karena kecapean. Kalau boleh tahu Ibu dari mana Bu? Dari Bandung Bu, dari Bandung. Dari Bandung tepatnya di mana? Di Cicalengka Bu. Oh di Cicalengka, yaitu apa? Ibu mengajar di mana? Di SMA swasta. Apa namanya? SMA Bina Muda. Oh Bina Muda ya, oke. Ya, jadi mungkin apakah banyak yang mengalami yang seperti itu Bu atau hanya 1, 2 begitu? Hanya 1, 2 aja Bu. Kebetulan memang waktu itu anaknya sangat kelihatan banget seperti itu. Jadi langsung kenapa gitu harus kayak gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, nanti Ibu juga bisa berpikir, kita juga perlu berpikir secara individu, artinya kita memperhatikan anak per anak, tetapi kita juga perlu
memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi banyak orang ya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Ersa ya. Sama-sama, Bu. Selanjutnya Pak Guritno ya ini. Pak atau Bu ya? Pak ya? Pak, Bu, Pak. Oh iya, terima kasih ya, silakan. Ya, kalau permasalahan saya di sekolah yang saya temui kalau faktor eksternnya adalah seperti sama dengan yang Pak Luki tadi. Jadi dari faktor dari keluarga. Jadi gini Bu, di sekolah saya kan ada salah satu siswa putri, itu awalnya dia berminat di jurusan otomotif. Minatnya memang dia di jurusan otomotif. Tapi kan itu dari lingkungan keluarganya dia dari ibunya, bapaknya itu pekerjaannya adalah bidangnya di tata busana. Nah, jadi gini, anak tersebut dari keluarga memang awalnya disuruh untuk ke jurusan tata busana, tapi anak tersebut tidak mau. Kemudian mungkin di tengah perjalanan awal masuk kan di jurusan otomotif pada kelas 1. Kemudian di pertengahan kelas 1 itu dia pindah ke jurusan tata busana. Itu mungkin keterpaksaan karena dari orang tuanya, Bu. Nah, jadi sekarang anak tersebut sudah kelas 3, jadi di tata busanya dia cuma sekedar gimana nggih? Sekolah itu asal masuk saja, jadi seperti tidak niat gitu. Sekarang udah kelas 3, jadi seperti ada keterpaksaan dari orang tua. Soalnya anaknya itu kan minatnya di otomotif. Oh, itu perempuan, Pak? Iya, perempuan, Bu. Iya, perempuan yang otomotif ya sebenarnya nggak masalah ya, cuma kan itu Iya. berarti sebenarnya persoalannya persoalan gender itu Pak, namanya persoalan gender. Iya, Jadi gender. karena di Indonesia tidak biasa ya anak perempuan itu menggeluti bidang otomotif gitu ya. Iya, Ya, sehingga iya. orang tuanya tidak menyetujui karena tidak biasa gitu orang-orang perempuan itu menjadi di bidang otomatis. Kalau perempuan ya di tata busana, di tata boga begitu ya Pak ya. Nah ini Iya, karena masalah gender, masalah lingkungan ya, karena lingkungan yang tidak biasa. Tapi sebetulnya ya Pak, kalau misalnya seseorang itu dia sudah menemukan keunikannya, saya rasa dia akan menjadi orang sukses kalau dia tetap di otomotif sebetulnya. Cuma sayang kan kita pemahaman orang tua di lingkungan kita itu kan tidak sejauh itu ya. Kadang di Indonesia itu kan lebih banyak karena pembiasaan. Jadi apa-apa itu orang-orang Indonesia tidak perlu bertanya. Kadang biasanya seperti itu. Berbeda dengan orang Eropa ya. Di orang Eropa itu dia tidak biasa, dia tidak dengan suatu kebiasaan. Jadi kalau misalnya memang perempuan ketika saya di Belanda ya Bapak Ibu, saya melihat itu ada perempuan itu biasa tuh dia membawa barang-barang berat itu berat sekali, mau kemana itu saya tanya mau kemana gitu. Oh ini pekerjaan oh ini mau membetulkan listrik loh. Pekerjaannya apa? Ya dia memang tukang listrik. Jadi artinya dia itu membawa alat-alat yang berat itu karena dia dipanggil oleh seseorang gitu untuk membetulkan bahwa ada listrik yang saluran listrik yang sudah rusak di rumahnya gitu ya. Jadi di sana itu terbiasa dan ya kalau sekarang sih sudah biasa mungkin di Indonesia. Ketika saya naik bis besar-besar itu banyak yang sopirnya itu perempuan. Jadi super bis besar itu loh, bahkan kalau misalnya bis di Belanda itu kan sampai gandeng 3 kayak gitu kan banyak. Itu mereka yang nyopir itu perempuan gitu loh. Jadi memang itu karena masalah gender ya. Dan begini, kalau misalnya itu sebetulnya ya anaknya itu sebetulnya kalau misalnya dia bisa menekuni itu dia akan menjadi seorang yang unik. Biasanya dia karena unik, biasanya kan banyak orang kan tertarik ini, wah saya mau misalnya membutuhkan tenaga otomotif perempuan, nah, otomatis kan dia akan mendapat pengalaman yang banyak untuk mencoba, akhirnya dia akan menjadi yang hebat ya, sebetulnya bisa seperti itu, sayang sekali. Jadi di sini sebetulnya ini masalah sosial ya Pak ya, jadi persoalan yang terjadi di masyarakat itu adalah persoalan sosial yang tidak biasa, jadi tidak biasa seorang perempuan itu menjadi di bidang belajar di bidang otomotif. Jadi ini mungkin persoalan dan juga yang lain-lainnya. Mungkin ini hanya satu yang Bapak temukan, tapi mungkin ada yang lain yang Bapak yang tidak tahu bahwa sebetulnya saya ingin mengerjakan yang seperti itu ya, yang mungkin yang kaitan jenis seperti juga antara pekerjaan laki-laki dan perempuan ya. Saya laki-laki misalnya tapi dia ingin ditata busana, bisa juga seperti itu. Tapi karena dia mau masuk situ,
wah nanti malu karena lingkungan tidak terbiasa. Seperti juga hanya dengan penari ya, mungkin seseorang laki-laki ingin menjadi penari gitu ya, tapi kan tidak biasa. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ini adalah persoalan sosial ya, persoalan budaya gitu ya, seperti yang disampaikan tadi Ibu tadi siapa ya yang terkait dengan budaya. Jadi ini persoalan budaya Pak, budaya dan biasa dan juga sosial. Terima kasih Pak Guritno. Ya Bu. Ya selanjutnya Pak Taufik Ardianto. Ya terima kasih Bu. Permasalahan di tempat saya itu kebanyakan di faktor jarak tempuh anak Bu. Karena banyakan anak yang bersekolah di sekolah saya itu banyak anak yang rumahnya di lereng Gunung Merapi, Sumbing itu Bu. Jarak tempuhnya sekitar 1 jam. Jadi mereka mungkin sudah capek di jalan dan kebanyakan kadang telat. Mungkin kalau bangunnya telat pasti telat itu karena jarak tempuhnya 1 jam. Di kelas. Iya, di mana Pak? Tadi soalnya SMA. sempat. Oh, okay. SMA apa? SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Oh, kok di Sumbing? Apa dekat dengan Sumbing? Nggih, 1 jam dari tempat saya sampai itu ke Tepas itu loh Pak, Bu. Terus dia lewat mana kalau dari Sumbing kan? Lewat Ketep itu Bu. Ada yang rumahnya Selo, ada yang rumahnya itu di bawah Sumbing, lereng Merapi itu sudah masuk Boyolali bahkan. Oh kalau Sumbing kan tidak di situ Pak gunungnya. Gunung Sumbing kan di daerah. Kok Sumbing, maaf Bu, deketnya Merapi itu, Merbabu. Merbabu, ya saya juga heran. Maaf. Ya kalau di Muntilan aja, oke. Oh ya. Mereka tidak kos ya Pak ya? Tidak kos, mereka melaju sekitar 1 jam Bu. Jadi di sekolahan sudah mungkin lemes, akhirnya banyak tidur. Apakah tidak mungkin sekolah itu memberi mungkin berkoordinasi dengan desa di situ, jadi menyediakan tempat-tempat seperti asrama untuk anak-anak yang jauh ini Pak? Ada, sudah disediakan panti sebenarnya Bu, tapi kadang-kadang anak kan kalau di panti nggak bebas gitu, mungkin mereka lebih suka melaju gitu pakai motor seperti itu. Berarti sekolahnya sudah baik ya, ada panti. Itu disiapkan berapa kamar Pak di panti itu? Kalau di panti itu sistemnya bukan dari sekolah, tapi kan kita yayasan Bu. Jadi itu dari Yayasan Muhammadiyah ada panti gitu. Jadi nanti, jadi ketika yang jauh-jauh langsung kita rekomendasikan di panti begitu. Baik, terima kasih. Berarti sekolah sudah bagus sekali itu ya. Dan Bapak Ibu mungkin sekarang untuk sesi yang pertama ini kita akan membicarakan terkait dengan masalah internal. Nah nanti yang untuk sesi berikutnya nanti kita membicarakan masalah yang eksternal, yang tadi nanti yang internal ya Bapak Ibu ya. Ini kan kita bicara terkait dengan hal-hal di luar itu yang sangat berpengaruh. Saya rasa yang disampaikan Pak Taufik Ardianto itu merupakan hal yang sangat penting ya. Karena kan sebetulnya jarak ya, jadi anak-anak itu setiap hari harus 1 jam perjalanan, 1 jam perjalanan, kan memang betul-betul itu sebetulnya sumber persoalan itu salah satunya adalah itu ya. Nah kemudian itu tentu saja akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang ada di kelasnya. Baik, selanjutnya Pak Muhammad Billy, monggo silahkan. Terima kasih Bu, salam kenal. Saya dari Sukabumi, Jawa Barat Bu. Ya. Pengalaman saya ketika ujian praktek mungkin saat itu ya Bu. Praktek musik, recorder, ensemble recorder, kemudian pernah juga ensemble musik-musik perkusi sampah. Nah itu yang jadi kendala ketika anak-anak persiapan untuk latihan Bu. Jadi latihan itu kan butuh waktu yang cukup lama lah, mungkin beberapa minggu atau beberapa hari, yang dimana terkadang jam pelajaran pun digunakan untuk latihan. Nah saat itu ketika jam pelajaran digunakan untuk latihan, maka ada kelas-kelas yang di samping kiri samping kanan yang mungkin terganggu begitu Bu, sehingga saya pun merasa tidak enak kepada rekan-rekan guru yang lain karena pembelajaran mereka jadi terganggu oleh kegiatan latihan. Sementara di sisi lain anak-anak pun membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri latihan menghadapi ujian praktek. Jadi kadang suka bingung juga Bu di situ. Mungkin itu Bu.
Oke, baik, terima kasih. Jadi persoalan yang dihadapi Pak Muhammad Billy itu sudah hampir atau mungkin sudah sangat dekat terkait dengan persoalan internal ya Bapak. Tapi memang itu adalah persoalan yang yang dihadapi oleh guru-guru kita. Sebenarnya kalau ada dana itu Pak, kita buat satu ruangan studio gitu ya, sehingga tidak mengganggu yang lain itu sebetulnya. Ya, tapi tidak apa-apa Pak. Nanti akan mungkin di sesi berikutnya nanti akan saya lihatkan video-video proses pembelajaran yang ada di Belanda ya. Karena alhamdulillah saya dari tahun 2008 sampai tahun 2021 ya hampir setiap tahun saya ke sana dan saya punya kesempatan untuk merekam proses pembelajaran yang ada di Belanda dan Perancis dan mungkin agak berbeda dengan sini, tapi saya rasa apa yang mereka lakukan itu sangat sangat solutif, artinya ya kita nampaknya kita sudah bagus ya proses pembelajaran yang di Indonesia, tapi mungkin dengan melihat yang ada di sana kita akan bisa menambah wawasan lagi gitu. Baik, silakan Ibu Tri Suwastri. Terima kasih Ibu. Salam kenal, saya Tri Suwastri. Saya mengajar di SMKS Tunas Bangsa. Saya lulusan ISI Solo tahun 2015. Saya dari Kabupaten Sukoharjo. Silakan Bu. Ya. Mohon izin Bu. Tadi sebenarnya saya mau menyampaikan yang faktor eksternal ini, tapi saya mencoba untuk yang internal ya, karena sudah berpindah topik ke internal. Belum berpindah, nanti di sesi di sesi yang kedua. Ya. Oke, terima kasih. Ini yang saya hadapi, saya mendengarkan curhatan dari anak-anak ya Bu ya. Jadi terkait faktor eksternal yang dihadapi mereka itu, anak-anak itu merasa bosan ya, boring gitulah intinya di sekolah itu. Karena kita kan pembelajarannya 5 hari. 5 hari kerja, 5 hari sekolah dari jam 7 sampai jam setengah 4 gitu nih Bu. Nah, kebetulan sekolah kami itu termasuk monoton gitulah, karena kita kegiatan belajarnya itu full, sedangkan kalau kita melihat di sekolah-sekolah lain, ternyata kan anak-anak mereka punya teman di rumah, mereka sharing, sekolahmu kegiatannya ini, bahkan di sekolah lain itu ada kegiatan kelas meeting, ada kegiatan lomba Kartini, atau mungkin disnatalis sekolah, di 17-an juga dari mungkin 1 minggu itu ada event perlombaan. Nah, di sekolah kami itu untuk kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran seperti itu hampir tidak pernah ada gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu merasa bosan ketika mereka itu harus terus-menerus belajar di kelas, pindah ke lab dari jam 7 sampai setengah 4. Nah, itulah yang sampai saat ini saya analisa membuat mereka itu mood belajar atau minat belajarnya itu berkurang, karena mereka istilahnya ya kayak haus hiburan lah, mereka butuh refreshing gitu ya Bu. Apalagi sekolah saya itu dari anak-anak otomotif itu mayoritas laki-laki ya, beranilah menyampaikan, kok nggak ada ini tuh Bu, ini masa disuruh belajar terus dari pagi sampai ini nggak ada libur gitu Bu. Terima kasih Ibu, mohon solusinya, masukannya. Terima kasih Bu Tri Suwastri. Ya, di tempat saya agak ramai. Oke, jadi saya rasa itu menarik sekali ya. Jadi nanti mudah-mudahan di dalam diskusi yang akan mendatang kita bicarakan lebih dalam ya terkait dengan hal ini, bagaimana agar anak-anak itu lebih tertarik. Nah, itu berarti itu sekolah apa Bu? SMK Tunas Bangsa itu swasta Bu. Jadi misal kita mau mengadakan kegiatan apapun, kita harus meminta persetujuan dari yayasan gitu loh Bu. Kendalanya sebenarnya itu. Iya, jadi mungkin yang dari pihak yayasan yang pertama dia ingin, pokoknya yang penting karena ingin maju dalam satu sisi ya. Jadi dia harus akademis terus ya. Jadi tidak memperhatikan yang non akademis ya. Nah, ini memang tergantung dari yayasan. Kalau misalnya yang ada di situ, yang ada di yayasan itu mungkin masih pandangannya bahwa tidak perlu ada hiburan, tidak perlu, jadi harus lurus terus ya, pikirannya masih linear, memang agak susah ya. Nanti mungkin begini Ibu, nanti kita bisa bicarakan di sesi selanjutnya ya, ketika kita
pada bagian solusi, tapi saya akan berikan misalnya ya, mungkin Ibu bisa apa ya, kalau di Belanda itu sebetulnya persoalan juga ada yang persoalan seperti itu, tetapi berbeda. Di Belanda itu kan dulu itu sebetulnya musik itu atau seni itu termasuk hal yang dimarginalkan, artinya bahwa orang tidak menghargai itu. Tetapi guru yang ada di sana kemudian melakukan upaya-upaya. Jadi dia kumpulkan anak-anak ya, siswa-siswa mereka untuk menampilkan sesuatu ya, alat-alatnya mereka sewa dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengundang para orang tua. Kalau di sana kan yang kuat kan komite sekolah mereka kuat karena sekolah jangan didukung oleh dari komite-komite tersebut. Nah, kemudian mereka guru tersebut mengundang para orang tua dan juga ya komite dan juga mungkin ya stakeholder yang ada di sana untuk menyaksikan penampilan mereka. Nah, ternyata penampilannya bagus sehingga orang tua menjadi senang kan senang anaknya bisa sukses. Tapi kemudian Bapak guru itu menyampaikan bahwa tapi ini alat-alat ini kami masih menyewa, nanti mohon pertimbangan dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, juga pertimbangan dari stakeholder. Akhirnya mereka semua berebutan untuk memberikan sumbangan. Akhirnya mereka komplit semua. Nah, jadi mungkin ini yang mereka lakukan di sana. Tapi kurang tahu di tempat Ibu mungkin caranya bagaimana. Monggo ini itu nanti kreativitas Ibu dan teman-teman guru semuanya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Swastri. Selanjutnya Pak Yoga Hari Pahlawan. Ya, terima kasih Bu Kun atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya, Pak Yoga. Ya. Gimana Bu? Dari mana Pak Yoga? Saya dari Magelang, mengajar di SMA Negeri 1 Ngeluar. Oh, di Ngeluar, dekat Muntilan berarti? Dekat, sekitar 15 menit. Oh iya. Soalnya dekan kami dulu kan di Fakultas Bahasa Seni Pak Yamyani itu aslinya dari Ngeluar. Oh. Iya, dosen bahasa Indonesia di FBS UNJ. Iya. Ya, monggo saya akan menyampaikan masalah faktor eksternal, Bu. Sebetulnya dari rekan-rekan ini juga hampir sama, ada yang lingkungan, ada yang sekolah, ada yang kebudayaan, tapi saya tertarik menyoroti ini, Bu. Ada satu siswa yang mempunyai faktor eksternal di lingkungan keluarga, tapi yang berbasis agama, Bu. Ini agak berat juga masalahnya, karena siswa ini menganggap bahwa musik itu baginya itu haram gitu, atau dia tidak. Nah, ini saya kesulitan sekali nih, Bu, terus terang menyikapi menindaklanjuti masalah ini. Sebetulnya tidak jauh-jauh, saya kasih contoh saja, di pelajaran agama pun, di mapel agama, dia juga banyak benturan gitu loh. Ada ideologi-ideologi yang terbentur. Bahkan di sekolah, dia Jumatan di sekolah itu juga tidak mau gitu. Itu saja sudah problem, apalagi pelajaran seni musik, wah tambah luar biasa ini. Kita bekerja sama dengan BK juga sudah, tapi mungkin masih belum bertemu solusinya. Ini mungkin ada solusi dari ya, terima kasih, itu saja. Terima kasih. Ini persoalan pandangan hidup ya. Tapi kan kita ini hidup di Indonesia, kita harus berpedoman pada Pancasila. Oke. Dan memang sulit Pak, karena dulu disertasi saya itu tentang nasib Pak. Jadi tahun 2000 berapa ya? Saya 2004 sampai 2008. Itu selalu mendampingi ya teman-teman yang dari nasib gitu. Dan ada memang yang seperti itu. Jadi ketika bernyanyi itu juga ada macam-macam. Ada yang kalau perempuan nggak boleh nyanyi di depan laki-laki, jadi penontonnya harus perempuan gitu ya. Dan yang bisa dinyanyikan harus pakai rebana gitu ya. Ini karena pandangan-pandangan ya, ini tergantung dari ideologi, dan sebetulnya hal semacam ini mungkin ya ini cuma satu, tapi sebetulnya kalau itu nanti berkembang ya, ini nanti bisa dikonsultasikan nih kepada
pihak pemerintah ya. Artinya apakah boleh kita berpandangan seperti itu di Indonesia gitu ya, misalnya seperti itu kan. Di dalam Islam kan sekarang banyak sekali dan sudah masuk di Indonesia. Apakah ini masalah politik, artinya bahwa ada bangsa-bangsa tertentu yang ingin memasukkan dogma-dogma tertentu yang suatu saat ketika masyarakat Indonesia punya pandangan itu semua, itu nanti Indonesia menjadi berubah negaranya ya gitu ya, bisa jadi kan seperti itu karena masalah politik ya. Karena mungkin Indonesia ini termasuk negara yang kuat ya, negara yang kuat yang tidak mudah dipengaruhi, tetapi karena kita ini adalah negara yang sangat terbuka terhadap berbagai budaya, sehingga mereka bisa menghancurkan lewat budaya. Dan ini persoalan yang sudah kita hadapi dulu waktu kecil gitu ya. Tidak ada orang yang di dalam sekitar saya itu tidak ada yang berpandangan bahwa oh jadilan itu musyrik karena dia berhadapan dengan kesurupan, berarti dia berteman dengan jin. Oh tarian ini syirik dan lain sebagainya. Dulu itu tidak ada, tetapi sekarang sudah timbul, jadi mulai ada dan sudah ada pandangan-pandangan seperti itu. Sehingga kalau misalnya orang kemudian menari harus nggak boleh pakai konde karena kelihatan rambutnya. Terus nanti budaya Indonesia yang seperti apa? Nah ini yang menjadi persoalan-persoalan yang sebetulnya kita hadapi. Kita perlu merumuskan sebetulnya seni budaya Indonesia itu yang boleh seperti apa? Apakah harus ketika pentas boleh dibuka kerudungnya, tapi ketika tidak pentas dipakai lagi, apakah itu boleh? Tapi apakah terus semua harus pakai kerudung? Nah, kayak gitu kan jadi persoalan-persoalan semacam ini yang sebetulnya kita hadapi ya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa menemukan suatu solusi. Bagaimana ya sebetulnya kita itu harus hidup di Indonesia? Karena sekarang politik itu begitu bercampur baur gitu ya, sangat berpengaruh di YouTube, di mana di internet semua bebas, anak-anak bisa bebas membaca gitu ya, dan bahkan banyak yang misalnya ada yang akhirnya ikut berperang ke Palestina. Kalau ke Palestina mesti ini, kalau dulu kan masa ada yang ikut ISIS dan lain sebagainya gitu ya kan. Nah ini persoalan-persoalan seperti ini rupanya di Muntilan yang dialami Bapak Hari juga ada yang seperti itu. Tapi Pak mungkin itu bisa nanti kalau sholawatan boleh nggak sih Pak kalau sholawatan? Musik sholawatan atau? Iya di Bapak, maksudnya kan ini cuma satu siswa juga ya, jadi mungkin kita perhatikan yang lain. Iya. Kalau menurut boleh, tapi ya itu bingungnya. Kalau musik sholawat kok dia mau gitu loh, nggak apa-apa gitu. Kalau sholawat nggak apa-apa karena ada kaitannya dengan Islam ya kan, ada kaitannya dengan agama. Berarti itu masih bisa Pak. Yang parah lagi kalau sholawatan aja nggak boleh. Harus maksudnya tidak boleh sholawatan dengan nada-nada dengan irama itu yang tapi kalau dia masih boleh dengan sholawatan dengan irama itu tidak apa-apa. Jadi mungkin untuk khusus anak ini mungkin tugas-tugasnya disuruh mendalami yang terkait dengan sholawatan itu Pak. Yang lainnya seperti pelajaran biasa gitu Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Octavia Tristian. Ya, terima kasih Ibu Kun atas waktunya. Kalau di saya dari Lebak Banten, Ibu, saya dari SMA 2 Rangkas Bitung. Di sini itu mayoritas lulusan SMP atau MTS-nya itu dari pesantren. Ya, jadi pas masuk SMA itu sebenarnya bukan cuma seni doang sih, mata pelajarannya juga yang fisika, kimia, kata gurunya, aduh saya bingung sama anak ini nih gitu. Jadi yang dari lulusan pesantren itu benar-benar dari nol jadinya, ngajar fisikanya, ngajar kimianya gitu. Begitu juga untuk seninya gitu. Begitu Ibu. Jadi di Lebak Banten itu banyaknya mereka kan kalau di sini memanggilnya ngobong gitu ya. Jadi mereka dari pesantren gitu terus masuk SMA. Jadi mesti gurunya ngajar dari nol lagi. Berapa orang itu Bu? Kalau dari satu angkatan itu ya mungkin ada 10 lebih gitu, 20-an mungkin ada gitu Bu. Mungkin di setiap kelas atau beberapa orang gitu. Dan ini perlu diperhatikan betul ya, karena itu ternyata adalah persoalan yang komunal ya, artinya persoalan yang dialami oleh banyak peserta didik ya. Jadi iya. Oke, jadi itu persoalannya, jadi harus mengulang dari nol gitu ya. Ya kemudian ya ini nanti yang jadi kita bicara terkait dengan
secara eksternal, nanti kita dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Ini siapa ini yang belum mendapat giliran? Monggo. Pak Nasruddin Taufik, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Perkenalkan, saya Nasruddin Taufik dari Pati tadi Bu, mengajar seni rupa aja. Patinya mana Pak? Itu Bu, alun-alun itu ke utara terus Bu, alun-alun Pati. Simpang 5. Oh iya, dekat dengan Randu Kuning nggak Pak? Oke, dekat Bu. Sekolahnya juga dekat sama sana. Oh gitu, sekolahnya di situ. Oh, Di SMA 2 Bu. Oh iya, ibu saya itu aslinya itu di Botok, di Bumi Harjo, Winong Selatan. Tapi yang adik, yang kalau saya manggilnya Mbah Le itu tinggalnya di Randu Kuning, namanya Sulaiman, tapi sekarang udah meninggal ya. Dulu pernah ya di sana, jadi sering ke sana dulu gitu ya. Nanti Bu, silakan. Pati itu daerahnya sangat tenang ya, gitu ya, dan tidak seramai kota-kota yang lain ya. Pensiun di sana itu cocok sekali, itu tenang sekali. Tak pensiunan Bu. Oh, gitu ya, oke. Silakan Pak Nasruddin ya. Oke Bu, ini mungkin Bu, sharing terkait sama yang disampaikan sama Pak Yoga tadi kelihatannya ya Bu, yang masalah tentang agama. Mungkin Pak Yoga tadi menyampaikan mengenai musik. Saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu Bu, tapi ini dalam gambar ya Bu. Kalau dalam Islam itu pernah ada anak yang bertanya, apakah boleh Pak kita menggambar seperti ini, apalagi menggambar utuh gitu Bu. Jadi dari kepala sampai kaki itu kan Bu. Pernah disampaikan juga dari orang tua siswanya, mungkin bisa dikatakan ulama gitu Bu. Jadi orang tuanya itu tidak memperbolehkan, karena kamu menggambar seperti ini harus bisa memberikan nyawa. Sebenarnya seperti itu Bu. Kalau saya juga bingung kalau ada pertanyaan yang seperti itu. Apa iya kalau kita gambar harus gambar benda mati terus kan gitu Bu. Jadi kalau dihadapi persoalan seperti itu, mungkin solusinya bagaimana gitu. Terus kemudian mungkin kalau dari faktor eksternal gitu yang saya pernah jumpai di kelas itu, anak sering tidur, tidak semangat saat pembelajaran. Ya, ketika saya telusur itu memang anaknya itu kalau malam suka keluyuran, suka nongkrong, suka mungkin balap-balap motor seperti itu Bu. Dan kemudian saya telusur juga dari bersama BK, itu memang tidak ada kontrol orang tuanya karena orang tuanya sudah cerai dan anaknya ini tinggal bersama mbahnya gitu Bu, bersama neneknya. Jadi di dalam pembelajaran tidak semangat dan sering mengantuk, dan mungkin itu pergaulan dari lingkungan luar gitu. Oke, mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Nasruddin. Saya rasa ini memang salah satu hal yang dihadapi oleh kita orang-orang seni gitu ya. Oke, mungkin salah satu penyelesaiannya mungkin untuk anak ini diberi tugas-tugas khusus saja. Jadi mungkin menggambar benda mati gitu ya. Dan yang lainnya boleh gitu. Mungkin salah satunya mungkin kan kita ada diferensiasi toh. Ya itu, jadi kita perlakukan sesuai dengan dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi gitu Pak. Ya, Oke, terima kasih. Tapi nanti Bapak juga harus memperhatikan juga pada siswa-siswa lain ya yang tidak mengalami persoalan khusus seperti ini juga ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Endah Puji Lestari. Mikrofonnya dihidupin dulu Bu Endah. Mikrofon. Lupa. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Kulon Progo, Ibu.
Jadi permasalahan Kulon eksternal yang Progonya mana Mbak Endah? daerah Lendah. Oh rendah Kulon Progo, iya. Iya. Dulu kan saya pernah jadi penyiar ya di Radio MBS. Oh, Sering iya, Bu. dapat itu ya suruh membaca apa kartu. Waktu itu kan masih pakai kartu ya, belum ada HP. Iya, Itu oh, sekali di salam-salam. Radio Kulon Progo, iya. Bahkan dulu pernah kita tuh Iya, diundang pisang. ya oleh monitor dari Lendah Kulon Progo itu banyak. Oke, Oh. silakan Bu, Mbak Endah silakan. Nggih. Iya. Jadi masalah eksternal yang saya temui ini terkait dengan ekonomi, Bu. Oh iya iya iya. Di saat di satu kelas itu ada beragam tingkat ekonomi siswa. Saat pengadaan praktek, misalnya seni lukis dengan kanvas, itu ada beberapa siswa yang keberatan Ibu untuk membeli bahannya seperti itu. Iya iya. Oh ya, oke. Iya iya iya. Ya kasihan ya, barangkali Iya. nanti mungkin berarti ini sekolah ini dari negeri atau swasta, Mbak? Swasta, Ibu. Swasta ya, ada yayasan berarti yang Iya, menangnya. Yayasan apa? Yayasan berbasis pondok Ibu Al-Ghifari. Oh, Al-Ghifari ya. Jadi memang membutuhkan banyak bantuan ya, santunan gitu ya. Ya oke. Baik, oke. Ya, selanjutnya monggo silahkan. Pak Muhammad Adila. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deh, mendengar suara saya deh. Halo. Dengar Mas, dengar Pak. Terdengar Pak. Lanjut. Jadi gini Bu, di sekolah saya itu kan bisa dikatakan banyak, walaupun nggak banyak-banyak banget. Mungkin per angkatan itu ada sekitar 10 yang dikategorikan sebagai atlet. Jadi sekolah itu dia sebagai posisinya itu atlet dari daerah yang sekolah di situ, yang setiap saat itu dalam satu semester bisa 1 bulan lebih itu di-spend. Dan persepsinya dia itu sekolah hanya sebagai sampingan, sehingga dia lebih prioritasnya itu ke atlet dan menganggap mapel seni itu sebagai hanya sebagai apa ya, minor, jadi tidak menjadi prioritasnya. Kalaupun dia ketika bersekolah dia hanya mengerjakan atau fokus ke mapel-mapel yang sifatnya seperti science stick gitu Bu. Jadi menganggap seni itu sebagai minoritas atau bukan menjadi prioritas utama. Walaupun dari sekolah sendiri ketika atlet itu sedang di-spend, itu ada aturan untuk selalu berkomunikasi dengan gurunya, meminta tugas atau sekedar absensi dengan gurunya. Tapi ketika dihubungi pun, ya mereka selalu menjawab sedang latihan dan kesibukan yang ini itu. Tapi dengan mapel-mapel yang sifatnya sains itu sains seperti ya matematika, kimia, fisika, itu yang mereka berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengerjakan. Tapi untuk mapel-mapel seperti seni budaya dianggap sebagai sampingan. Nah itu mindset dari para atlet seperti itu yang saya sendiri sebagai guru itu masih bingung untuk menjelaskan kepada mereka gimana caranya untuk merubah mindset seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu, untuk Ibu bisa memberikan pandangan atau arahan terhadap kasus seperti ini Bu. Ya, jadi ini sebetulnya ini persoalannya jauh disebabkan karena faktor pandangan ya mungkin karena pengaruh dari masyarakat dan lain-lain ya. Jadi artinya bukan masyarakat tapi mungkin lingkungan keluarga ya. Nah nanti kita bisa diskusikan ya. Baik, mungkin ini yang terakhir ya. Nanti bisa dilanjutkan setelah sesi ini. Ibu Sri Haryanti, silakan. Jadi Ibu, terima kasih waktunya. Perkenalkan Ibu, nama saya Sri Haryati. Saya mengajar di SMK Piri 1 Yogyakarta. Masalah eksternal yang ya. SMK. Pernah ini bimbing mahasiswa PPL di Piri, tapi udah lama sekali. Oh gitu. Ya, oke silakan Bu ya. Masalah eksternal yang saya hadapi adalah ketika saya menemukan ada salah satu siswa yang ketika pembelajaran itu sering tidur di kelas. Ternyata
setelah saya telusuri itu, anak itu membantu orang tua jualan angkringan sampai larut malam itu, bahkan sampai dini. Ya, persoalan yang dihadapi ya. Baik, ya. Jadi nanti kita di awal nanti kita bisa simpulkan secara keseluruhan kira-kira persoalan apa saja yang secara eksternal yang dihadapi oleh siswa-siswa Bapak Ibu sekalian yang kemungkinan ini akan berpengaruh ya. Nah, namun demikian kita juga jangan terlalu pesimis ya, artinya bahwa kita juga melihat kira-kira kelebihan-kelebihan apa yang ada yang bisa kita manfaat ya berdasarkan dari persoalan-persoalan itu kan tentu ada yang positifnya apa. Nah, dari situ kita bisa berangkat bagaimana memulai pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sekian ya. Nanti kita ketemu lagi jam 1 ya kalau nggak salah ya. Jam berapa Bu? Saya lupa itu 1 ya. Jam 1. Iya Bu, jam 1. Jam 1 Bu. Jam 1 ya, jam 1. Baik, terima kasih ya. Saya leave dulu. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.